Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari kelompok A yang beranggotakan yang pertama saya sendiri atas nama Nur Amalia dengan NIM 062092100005. Yang kedua Salehuddin dengan NIM 062092100007. Tugas ini diampu oleh Ibu Dian Pratiwi dengan mata kuliah programan web. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan website yang telah kami buat tentang COVID-19. Seperti yang kita ketahui, virus corona saat ini telah menyebar luas di seluruh dunia. Terkhususnya di Indonesia telah mencapai 400 juta kasus COVID-19. Tujuan pembuatan website kami ini untuk memperluas jejaring dan informasi COVID-19 melalui media web. Baiklah, tetap mengikuti video kami sampai akhir. Selanjutnya, saya akan membahas laporan pembuatan website tentang COVID-19. Yang pertama, tujuan web. Tujuan pembuatan website kami adalah memperluas jejaring dan informasi COVID-19 melalui media web. Dengan pembuatan website ini, pembaca akan tahu mengenai penyebaran COVID saat ini yang telah menyebar luas dan memakan banyak korban. Lalu manfaat web. Yang pertama, memberikan informasi tentang COVID yang ada terjadi di Indonesia. Yang kedua, memberikan informasi tentang bagaimana asal-usul COVID dan ciri-ciri orang yang terpapar COVID. Yang ketiga, menjelaskan gejala COVID dan cara pencegahan COVID. Yang keempat, memberitahukan sebaran COVID yang ada di Indonesia saat ini. Yang kelima, menjelaskan jenis-jenis vaksin. Keenam, membuat form pendaftaran vaksin. Yang ketujuh, mencerahkan kontak untuk menghubungi pihak pendaftaran vaksin. Lalu yang ketiga itu adalah flowchart. Flowchart kami ada dua. Flowchart yang pertama adalah sistem halaman user website dan yang kedua adalah flowchart halaman registrasi vaksin. Lalu ada yang keempat, analisis website. Website ini adalah memberikan informasi terhadap pembaca mengenai perkembangan COVID di Indonesia serta memberikan pembelajaran terhadap ciri-ciri orang yang terpapar virus corona dan cara pencegahannya. Nah, di analisis pertama ini adalah analisis logo. Di website kita ini ada logo. Nah, pemberian logo atau identitas pada website ini agar mudah dikenali. Website kami itu mudah dikenali. Lalu yang pertama, yang kedua itu adalah menu utama. Menu utama kami seperti ini. Nah, menu utama adalah yang paling penting pada web. Karena biasanya user itu akan mengamati website mulai dari atas, kiri, kanan, dan akhir ke bawah. Lalu ada yang ketiga itu adalah submenu. Nah, diadakannya pengelompokan menu dan sub-menu ini bertujuan untuk memudahkan pengunjung mengakses menu-menu tertentu sesuai dengan keinginan. Submenu kita ini terdiri dari yang pertama itu adalah menu about. Yang di sini tuh memberikan informasi terkait tentang asal-usul corona dan ciri-ciri orang yang terpapar corona. Lalu menu return. Ini adalah gejala. Di sini memberikan informasi gejala virus corona dan cara pencegahannya. Lalu adalah menu scatter. Di sini berisikan tentang informasi data sebaran COVID-19 yang ada di Indonesia, di mana data sebaran ini terisi positif, orang yang positif corona, lalu yang sembuh, lalu yang meninggal. Lalu ada menu vaksin. Menu vaksin ini memberikan informasi terkait dengan jenis-jenis vaksin sebelum kita melakukan registrasi untuk vaksinasi. Lalu adalah menu kontak. Menu kontak ini berisi tentang memberikan alamat dan sosial media untuk menghubungi pihak pendaftaran vaksin. Lalu ada menu form pendaftaran vaksin. Menu form pendaftaran vaksin ini ada yang di situ adalah ada nama dan lain-lain dan sebagainya. Mungkin penjelasan saya sampai sini dan akan dilanjutkan oleh teman saya Salehuddin dan akan menjelaskan tentang shortcut dan hasil output yang ada pada web kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salehuddin dari kelompok A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai web yang telah kami buat
Oke, pertama saya akan menjelaskan bagian yang paling atas, yaitu top bar. Di bagian top bar ini terdapat email, nomor telepon, dan di sebelah kanan ini terdapat beberapa sosial media. Kemudian untuk source code-nya, ya ini adalah source code bagian top bar. Kemudian lanjut pada bagian bawah, ini adalah bagian header. Di bagian header ini terdapat tulisan media, itu logo, dan kemudian di sebelah kanan terdapat beberapa navigasi, yakni home, about, symptom, scatter, vaksin, kontak, dan yang terakhir adalah vaksin registration. Untuk source code-nya bagian header yaitu ini, dan untuk bagian header kita menggunakan ID-nya yaitu header dengan kelas fixed strip top. Kemudian untuk div kelasnya menggunakan container, d strip text, alert strip item strip center. Untuk logo ini kita menggunakan H1 dengan kelas logo strip auto, yang kemudian kita panggil menggunakan href dengan index.html. Kemudian untuk navigasi sendiri itu dengan ID navbar dengan kelas navbar order strip plus order strip dan strip 0. Dan untuk masing-masing navigasi ini menggunakan kelas nav strip link scroll to. Ini akan ketika kita mengeklik salah satu navigasi ini, maka kita akan langsung diarahkan ke halaman tersebut. Kemudian lanjut, yaitu pada bagian hero. Bagian hero ini menampilkan yaitu tulisan welcome to our website. Tulisan ini kita menggunakan ukuran menggunakan H1 dan kelas container. Kemudian pada bagian bawahnya kita menggunakan H2. Kemudian di sini juga ada tombol get start. Dan get start ini kita bisa memanggil menggunakan href, kemudian pagar about dengan kelas btn strip get strip start scroll to. Yang ketika kita klik tombol ini, maka kita akan langsung diarahkan ke halaman selanjutnya, yaitu halaman about. Di halaman about ini menampilkan tentang asal mula corona dan penjelasannya, kemudian ada ciri-ciri, ciri-ciri orang yang terinfeksi virus corona dan beberapa poin-poinnya. Kemudian pada bagian kiri dapat tombol video, yakni ketika kita klik bagian ini, kita akan langsung diarahkan ke video YouTube. Kita klik,
Nah, di sini akan muncul videonya. Kita kembali untuk source code bagian about, yaitu ini adalah source code about, halaman about. Di sini kita menggunakan div class container strip feed untuk YouTube ini. Kita bisa memanggilnya dengan href, kemudian diisi dengan link YouTube dengan menggunakan kelas grid inbox by strip btn mb strip 4. Kemudian akan melanjutkan ke halaman setelahnya, yaitu halaman simptom. Pada halaman simptom ini menampilkan gejala virus corona. Jadi adalah pembahasannya, dan kemudian bagian bawahnya itu ada cara mencegahnya. Dan ini adalah source code untuk bagian simptom atau gejala. Di sini untuk div class-nya yaitu container, dan div class section title-nya kita menggunakan pada bagian judul, kita menggunakan H2 untuk masing-masing judul. Kemudian untuk halaman setelahnya yaitu data sebaran, itu data sebaran COVID-19 di Indonesia. Kemudian di sini ada learn more. Ini ketika kita klik ini, kita akan langsung diarahkan ke bagian home, karena di sini belum ada atau link yang menuju ke halaman lain. Kemudian di sebelahnya di sini ada beberapa data, yaitu data orang yang positif terkena corona, dan ada jumlahnya. Kemudian di sebelahnya ada orang yang sembuh, dan yang terakhir di sini ada orang yang meninggal. Untuk source code bagian ini itu bagian section sebaran section. Untuk div class sini kita menggunakan container seluruhnya. Untuk selanjutnya ke bagian halaman vaksin. Di halaman ini ditampilkan beberapa jenis vaksin yang digunakan di Indonesia. Yang pertama yaitu Sinovac tentunya, dan kemudian ada AstraZeneca, kemudian ada Moderna, dan yang terakhir ada Sputnik 5. Dan ini adalah source code untuk halaman vaksin section. Ini kita juga menggunakan kelas container dengan div kelas untuk masing-masing ini. Kita menggunakan section untuk judul, kita menggunakan kelas section title, dan untuk
bagian-bagiannya kita menggunakan class row. Kemudian untuk setiap pembahasan ini kita menggunakan class call strip L strip 6. Kemudian halaman selanjutnya yaitu ada halaman kontak, di mana di halaman kontak ini ditampilkan di sini ada map, kemudian di bagian bawahnya yaitu ada lokasi, email, dan nomor telepon. Kemudian di samping sebelah kanannya di sini ada all form untuk menulis pesan. Di sini ada tombol send, namun di sini tidak ada database yang bisa menampilkan pesan yang akan dikirim. Kemudian ini adalah bagian kontak. Nah, ini adalah source code untuk halaman kontak. Untuk bagian beta kita menggunakan reference style border 0 white 100% height 350 px, dan kita panggil linknya menggunakan src. Kemudian ini ada linknya, link menuju ke mapnya. Selanjutnya yaitu kita menuju ke halaman vaksin registration. Di halaman daftar vaksin ini terdapat kolom yaitu bagian nama, email, nomor telepon, tanggal, kemudian ada pilihan untuk vaksin, dan kemudian ada pilihan juga untuk jenis-jenis vaksin. Ini dibahasnya adalah pesan. Kemudian pada bagian bawah di sini ada tombol daftar, dan untuk tombol ini juga belum ada link atau belum ada link untuk menampung data yang diisi di sini. Dan untuk vaksin registration ini adalah source code-nya. Ini adalah source code untuk setiap kolom, untuk setiap barisnya. Kemudian untuk pilihan di sini, pilih vaksin, menggunakan menggunakan select name, department, dengan ID, departemen kelasnya form select. Ini sini adalah value untuk pilihan. Dan untuk jenis vaksin sama dengan yang di atas ini. Di bagian bawah sini, sini ada div class loading yang ketika kita klik tombol daftar ini, maka akan muncul tulisan loading di sini. Kemudian diikuti dengan tulisan di sini ini atau tulisan error. Selanjutnya yang terakhir, bentuk paling akhir yaitu footer. Di bagian footer ini ada tulisan media di sini, sebagaimana yang di atas ini. Kemudian pada bagian bawah terdapat alamat, nomor telepon, dan juga email. Kemudian di sebelahnya ada useful links.
dan links ada 4 di sini. Namun untuk setiap linknya di sini belum ada isi. Jika kita klik, maka kita akan diarahkan ke halaman home. Kita akan kembali ke halaman home. Karena kan memang belum ada link untuk menuju ke setiap bagian ini. Kemudian di sebelah kanannya ada join our newsletter, dan ini pun belum ada link untuk tombol ini. Kemudian yang paling bawah di sini tentunya ada copyright, kemudian ada desain. Untuk desain ini kita bisa klik, dan jika kita klik di bagian ini, kita akan diarahkan ke bagian channel YouTube yang digunakan untuk mengupload presentasi pada kali ini. Kemudian pada bagian paling kanan dan kanan bawah di sini terdapat beberapa sosial media sebagaimana yang terdapat pada halaman toolbar. Kemudian ini adalah source code untuk halaman atau untuk footer. Di sini menggunakan div class footer top, misalnya div class component dan div class row. Untuk tulisan media, di sini kita menggunakan H3. Untuk tulisan phone dan email, kita menggunakan di sini. Ini strong. Kemudian untuk useful link kita menggunakan 4. Dan untuk setiap bagian ini kita menggunakan kelasnya bx7 right. Kemudian untuk bagian YouTube tadi kita mau bisa kita panggil atau kita klik href, kemudian di sini diisi dengan link YouTube-nya. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.